laki-laki, perempuan nah, ya. Ahli puasa. Puasanya disebut dengan asyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ingat asyam bukan asyap. Asyam. Asyam itu puasa. Ya. Saya baru turun dari bandara, saya lihat kemudian ada baligo besar. Asyap katanya, baik. Tapi untuk ahli surga yang kedua ini yang spesial, asyam, orang yang rajin puasa. Jadi bukan cuma nunggu Ramadan. Pada Ramadan pengen Syawal. Dalam Syawal pengen Senin. Dalam Senin nunggu Kamis. Dalam Kamis nunggu pertengahan bulan Ayyamul Bid. Bahkan ada yang paling dahsyat, saking cintanya dengan puasa, ditunggu sampai dengan mengerjakan puasa Daud. Hari Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jadi kalau sedang puasa Daud, itu sudah puncak tertinggi puasa sunnah. Puncak tertingginya. Jadi kalau masuk misalnya Kamisnya mesti buka, jangan puasa. Orang yang biasa puasa Senin Kamis, kemudian puasa Daud, maka ketika jatuh bersamaan dengan puasa Senin Kamisnya, pahalanya dituliskan sekaligus. Apa dalilnya? Al-Bukhari, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Kalau ada seorang hamba mengerjakan amalan tertentu, rutin terbiasa dengan itu, tiba-tiba dia sakit atau punya halangan atau bahkan sedang safar dan tidak mengerjakan amalan itu, maka pahalanya tetap dituliskan walaupun dia tidak mengerjakannya. Ada yang biasa puasa safar, karena safar dia buka, au ala safarin, atau dia sedang safar, perjalanan jauh, tidak puasa di hari itu, maka pahala puasanya tetap dituliskan. Yang paling dahsyat kalangan akhwat, ibu-ibu, emak-emak. Dalam keadaan sucinya, dia biasa baca Al-Quran, dia tahajud, dia puasa, dia sedekah. Tiba-tiba dalam keadaan masa haidnya, datang bulannya, dia libur salatnya. Dia libur baca Al-Quran misalnya. Begitu dia tidak sholat, padahal dia biasa tahajud, biasa sholat sunnah, maka semua pahala sholatnya langsung dituliskan walaupun tidak mengerjakannya. Makanya saya katakan, rugi seorang muslimah dalam masa sucinya hanya mengerjakan amalan fardu saja. Karena saat masa haidnya yang dituliskan cuma itu saja. Nanti kalau sudah tiba menopause, sama aja dengan laki-laki, nggak ada batas. Makanya ayo coba berlomba. Maka dikatakan aina shaimun, mana ahli puasa? Maaf, yang tidak biasa puasa, yang tidak senang puasa, dia tidak akan masuk lewat pintu ini. Fa idza dakhalahu ughliqa, begitu masuk ditutup. Yang puasa Daud masuk. Tiba-tiba langsung nutup. Kok ditutup? Saya Daud juga. Daud apa kamu? Saya sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Tidak bisa masuk. Jadi yang bisa masuk cuma ahli puasa saja. Jadi kalau bapak ibu tidak kuat bangun malam untuk sholat tahajud, maka cobalah masuk ke pintu yang istimewa yang kedua dengan pintu Ar-Rayyan, pintu orang puasa. Sekarang hari apa? Jumat masuk ke Sabtu, pindah Maghrib sudah masuk Sabtu. Kalau belum biasa puasa, tunggu Senin. Kenapa tunggu Senin, Ustadz? Karena Senin itu ada puasa sunnah, banyak orang yang puasa. Kalau banyak yang puasa, terasa lebih ringan kita menunaikannya. Kalau anda saja sendirian yang lain puasa, baru mau coba sudah pengen puasa Daud. Biasanya subuh, sebelum subuh sahur, duhur buka. Coba Senin dulu. Senin nikmat, Kamis coba. Makanya jaraknya agak jauh antara Senin dengan Kamis. Nikmati dulu. Senin dengan Kamis jalan, tunggu pertengahan bulan. Perhatikan bagaimana Islam memberikan runtutan supaya nikmat mengerjakan semua amalan itu. Kalau sudah selesai semuanya, Masya Allah, Ramadan nikmat, Daud nikmat, Senin Kamis nikmat. Maka ada amalan ketiga, ini yang ingin saya percepat. Maaf, kalau anda mengerjakan amalan ini, maka akan otomatis terdorong jiwa kita mengerjakan amalan yang lain. Biasa puasa, belum tentu tahajud. Biasa tahajud, belum tentu puasa. Tapi kalau anda mengerjakan amalan yang ketiga ini, maka otomatis diri kita ini akan dipaksa seketika ingin menunaikan tahajud. Seketika nikmat puasa. Saking hebatnya amalan ketiga ini, kalau yang tadi pintu tahajud masuk, pintu puasa masuk, pintu sedekah masuk, yang ini semua pintu surga berebut memanggil namanya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan pada Nabi, ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk lewat pintu-pintu itu? Kata Nabi, semoga engkau termasuk dari bagiannya. Maka beliau menata setiap harinya untuk mengerjakan amalan-amalan yang dipanggil lewat semua pintu itu. Dan dalam Al-Quran
ada satu amalan kalau dikerjakan maka cenderung kemudian mengajak pada amalan yang lain. Apakah amalan itu? Itulah amalan ahli Al-Quran. Amalan ahli Al-Quran. Saya tuliskan ayatnya, saya hadirkan hadis-hadisnya, nanti saya contohkan langsung pembuktiannya dan cara berinteraksi dengannya. Nanti kita sepakat mulai malam ini, insya Allah kita mencoba menjadi ahli Al-Quran. Siap insya Allah? Ya, harus siap. Ya, harus siap. Mudah-mudahan saat wafat kita tercatat sebagai ahli Quran dan bisa mendapatkan apa yang dijanjikan. Ya, mesti beda, mesti beda. Saya hapus dulu ya. Bismillah. Oh, maaf. Ini apa yang saya sampaikan penting. Ya, penting sekali. Saking pentingnya, ini kadang-kadang nggak bisa dihapus. Gak apa-apa, jadi saya nulis di sisi yang lain. Bismillah. Datang sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri, nulis sendiri. 1 Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Siapakah orang ini? Ditafsir di Quran surah 35 ayat ke-33. Siapakah ayat 33 ini? Dijelaskan di ayat 32-nya. Apa keutamaan orang ini? Dijelaskan oleh Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi itu nama aslinya Muhammad. Tumbuh berkembang di Tirmidz, maka dikenal dengan At-Tirmidzi. Menulis salah satu kitab Sunan At-Tirmidzi atau dikenal dengan Sahih At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910, 2915, 2920. Nanti kita terangkan apa saja isinya dari nomor-nomor hadis yang disebutkan. Juga nanti tambahan spesial dari hadis Abu Abdurrahman As-Sulami dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip nanti oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Yuk kita mulai. Bismillah. Setelah ini nanti saya tunjukkan sedikit tentang cara menjadi ahli Quran. Kalau masih nanti ada waktu, saya bahas nanti pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Bismillah. Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikah yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Awas, hati-hati, ini nanti tanpa batas nih. Siapapun, mau pejabat, mau diplomat, birokrat, ustadz, rakyat biasa, pedagang, siapapun. Status naikkan. Nanti saya berikan contoh di mana sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in ingin berusaha menjadi bagian dari ayat ini dan hadis-hadis yang dimaksudkan. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada ahli surga yang akan masuk surga nanti lewat surga Aden. Awas, hati-hati. Aden ini termasuk surga yang indah. Saking indahnya banyak orang-orang bahkan di Eropa diberi nama dengan nama surga ini. Aden dalam bahasa Eropa sering disebut dengan Eden. Pemain Chelsea yang ditransfer hijrah ke Madrid namanya Eden Hazard. Ya, Eden Hazard pindah kemudian ke Real Madrid dengan transfer 100 juta euro. Hafal saya mau tanya apa? Ya. Hafal insyaallah saya. Frank Lampard didaulat menjadi pelatih Chelsea yang sekarang. Manchester City Pep Guardiola. Ya, Manchester United Solskjaer. Ya, paham saya. Mau tanya apa lagi? Masya Allah. Main futsal, ayo. Dikolongin, oke. Nah, tapi kalau dikolongin sambung ayat. Alhamdulillah. Ini banyak sekarang yang syariah, tapi tidak semua kata-kata bisa dipakai. Awas, tempatkan di tempat yang tepat. Maaf, bank syariah ada, koperasi syariah ada, hijab syariah syar'i ada. Tapi jangan semua dipakai karena hijab semua syariah. Futsal syariah. Membaginya ngoper pakai basmalah. Nendang masuk, alhamdulillah. Sujud syukur. Gol bunuh diri, sujud taubat.
Tidak, ya, tidak semua menggunakan kata syariah. Ayo kembalikan sini. Masuk surga Aden. Saking indahnya nanti kita akan bahas. Ternyata nanti akan masuk lewat semua pintu surga. Yang dahsyat bukan hanya orang itu saja. Awas, hati-hati. Wa man salaha min abaihim, Allahu akbar. Bapak-bapaknya, ibunya yang soleh digandeng oleh dia. Jadi anak ini mengamalkan satu amalan, dan amal ini saat dikerjakan didukung oleh bapak ibunya. Di bapak ibunya ini nggak maksimal, nggak mampu seperti anaknya. Anaknya hafal Quran, bapaknya tidak. Anaknya hafal Quran, ibunya bukan hafizah. Tapi karena kesungguhan bapak ibunya, ngantar dia ke pesantren, mendoakan tiap malam. Anaknya 30 juz, ibunya juz 30. Tapi ketika masuk surga, anaknya bangga menggandeng bapak ibunya. Diperkenalkan kepada semua penduduk langit dan bumi.